Konflik antara Iran dan United States kembali memanas dan menjadi perhatian dunia. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi global. Dalam era globalisasi, konflik di satu wilayah dapat memberikan dampak luas ke berbagai negara, termasuk Spain. Namun, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Ega Hermianto dari kelas 2025D dengan NIM 209. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap Spanyol dari perspektif bisnis internasional. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis bagaimana konflik geopolitik dapat memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara, khususnya dalam aspek ekonomi, perdagangan internasional, serta bisnis dan investasi. Spanyol merupakan negara maju di kawasan Eropa dengan perekonomian yang cukup stabil. Sebagai anggota European Union, Spanyol memiliki akses luas dalam perdagangan internasional. Perekonomiannya didominasi oleh sektor jasa, terutama pariwisata, serta didukung oleh sektor industri dan manufaktur. Dalam perdagangan internasional, Spanyol berperan sebagai salah satu eksportir penting di Eropa. Produk ekspor utamanya meliputi kendaraan, mesin, serta produk pertanian. Mitra dagang utama Spanyol adalah negara-negara Uni Eropa, serta negara besar seperti United States dan China. Hal ini menunjukkan bahwa Spanyol memiliki tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi. Namun, keterbukaan ini juga memiliki risiko, karena kondisi global dapat langsung memengaruhi daya saing produk Spanyol di pasar internasional. Salah satu kelemahan utama Spanyol adalah ketergantungannya terhadap impor energi, terutama minyak dan gas. Keterbatasan sumber daya energi domestik membuat Spanyol harus bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kondisi ini menyebabkan Spanyol sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global. Ketika terjadi konflik di kawasan Timur Tengah, harga minyak dunia cenderung meningkat, dan hal ini langsung berdampak pada biaya energi di Spanyol. Dalam hubungan internasional, Spanyol memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun investasi. Hubungan ini memberikan keuntungan dalam kerja sama bisnis dan perdagangan. Sementara itu, hubungan dengan Iran relatif terbatas akibat adanya sanksi internasional yang membatasi aktivitas perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor politik dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Dengan kata lain, hubungan antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh kebijakan dan kepentingan politik. Spanyol merupakan anggota NATO, sehingga secara geopolitik cenderung berada di pihak Amerika Serikat. Tetapi, ada sebuah berita mengatakan Amerika Serikat akan keluar dari NATO karena tidak dibantu perang melawan Iran. Berikut beritanya. Asks, and we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either, because they're a paper tiger. We had some very bad allies in NATO. I hope you're all watching that, Scott, because we had some asks, and we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran, and the last thing I needed was NATO stepping in our way, because they're a paper tiger. But so we didn't need them. But Jadi, sebagai bagian dari European Union, Spanyol juga mengikuti kebijakan yang lebih netral. Kondisi ini menciptakan tantangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebijakan internasional, stabilitas politik, serta kondisi pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bisnis tidak hanya didasarkan pada keuntungan, tetapi juga pada faktor risiko global. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia.
Kenaikan ini terjadi karena adanya kekhawatiran terhadap terganggunya pasokan energi global. Bagi Spanyol, kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan biaya energi. Biaya bahan bakar meningkat, begitu juga dengan biaya listrik dan transportasi. Akibatnya, terjadi inflasi yang menyebabkan harga barang dan jasa meningkat. Inflasi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga energi juga berdampak pada sektor perdagangan internasional. Biaya logistik meningkat sehingga harga barang ekspor menjadi lebih mahal. Hal ini menyebabkan produk Spain menjadi kurang kompetitif di pasar global. Selain itu, konflik juga menimbulkan ketidakpastian yang membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. Perusahaan harus menghadapi peningkatan biaya produksi serta risiko bisnis yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik dapat memengaruhi stabilitas dunia bisnis secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan, mengapa Spanyol tidak membangun konektivitas langsung, seperti jembatan ke benua Afrika, untuk memperkuat jalur perdagangan? Ini jawabannya. Kenapa tidak ada jembatan yang menghubungkan benua Eropa dan Afrika? Negara Spanyol yang terletak di barat daya benua Eropa dan Maroko yang terletak di ujung benua Afrika berjarak hanya sekitar 14 km. Padahal jika kedua negara ini dihubungkan dengan jembatan dapat meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan mobilitas secara keseluruhan. Selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa disebut dengan Selat Gibraltar dengan kedalaman sampai 900 meter. Karena kedalaman ini sangat tidak memungkinkan untuk membangun sebuah jembatan. Tidak hanya itu, di tahun 1930, banyak insinyur Spanyol mengusulkan untuk membangun sebuah terowongan bawah laut sepanjang 20 mil. Namun, rencana ini juga gagal karena dasar Selat Gibraltar bermaterial batu yang sangat keras, sehingga sangat sulit untuk digali. Secara geografis, jarak antara Spanyol dan Afrika memang relatif dekat, terutama melalui Selat Gibraltar. Namun, pembangunan jembatan antar benua bukanlah solusi yang sederhana, karena memerlukan biaya yang sangat besar, teknologi tinggi, serta kerja sama politik antar negara yang kompleks. Selain itu, risiko geopolitik dan ketidakstabilan di beberapa wilayah Afrika juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Di sisi lain, Spanyol lebih memilih solusi yang lebih realistis dan efisien, seperti meningkatkan pelabuhan, memperkuat jalur logistik laut, serta menjalin kerja sama perdagangan dengan negara-negara Afrika. Dengan demikian, strategi ini dinilai lebih fleksibel dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan pembangunan infrastruktur besar seperti jembatan antar benua. Kesimpulannya, konflik antara Iran dan United States memberikan dampak signifikan terhadap Spain, terutama melalui kenaikan harga energi, penurunan daya saing dagangan, serta meningkatkan resiko dalam dunia bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, kondisi ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh dinamika internasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang tepat agar dapat menghadapi ketidakpastian global. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton.